Kita mengenal istilah, ada istilah tariq, ada istilah tariqah. Kalau tariq jamaknya taraiq. Kalau tariqah jamaknya isin nyebutan yang Cirebon ki. Makanya leluhur kita dulu menyebut jam'iyah at-tariqah, padahal kumpulan jamak tariqah. Tapi tetap punya hujah lughawiyah. Ya, tariqah adalah muannas. Muannas itu sama dengan jamak. Jadi tetap boleh jam'iyah at-tariqah as-sufiyah. Tariq lebih dulu dikenal dalam dunia Islam sebelum tariqah. Tariq, istilah itu ada pada abad pertama. Maknanya sebatas majmu'atul adab, ya, sekumpulan adab yang ditempuh oleh orang-orang sufi, disebarkan, ya, diajarkan, dicontohkan. Itu tariq as-sufi. Makanya Sidi Ahmad Zarruq mengatakan tariqus sufi mahbubun bit-taba' mahmudun fi syar'i wal aql bi syar'i wal aql. Perilaku tariq itu, etika, adab tadi yang dilakukan oleh orang sufi itu sebetulnya bukan perkara yang jauh dari fitrah, tetapi mahbub bit-taba'. Semua manusia suka dengan akhlak mulia, dengan etika yang baik. Ketika orang sufi menyebarkan adab dan etika, itu mahbubun bit-taba'. Memang secara fitrah, karakter manusia mesti suka. Kita kan suka dipuji, suka dihargai, suka dihormati, itu kan ya, tabiat. Dan tasawuf ya, menyebarkan ajaran tersebut. Mahmudun dan terpuji menurut akal dan agama. Akal yang sehat mesti akan mengedepankan sifat-sifat yang mulia, apalagi agama. Namun karena tariq ini bersifat sir, asrar, sifat yang bersifat abstrak, susah untuk diketahui siapa yang memiliki tariq ini, yang memiliki sifat ini. Tidak ada cirinya. Ya. Maka ketika orang yang ingin menunjukkan bahwa dia ahlu tariq, dia akan tunjukkan dengan sesuatu yang bersifat fisik, dan itu kadzdzab, itu dusta. Ya. Maka timbulnya para iddia, para pengaku adalah karena kesulitan untuk mendapatkan tariq ini. Tapi yang ingin Al-Fakir terangkan bahwa tariq ini, istilah ini muncul pada abad-abad pertama. Pada abad-abad pertama, artinya abad pertama, kedua, ketiga, ini dikenal sebagai tariqus sufi. Cara hidup orang sufi, cara pandang orang sufi, cara menyelesaikan masalah orang sufi, cara berdakwah, cara ya, tariq. Belum ada madrasah. Para pelaku pencari tariq ini furoda, individual. Dan pada saat itu orang mendatangi seorang sufi, mursyid, itu orang yang sudah selesai dalam urusan tazkiyah. Mujahadah itu sudah selesai. Maka orang menjumpai orang sufi pada abad-abad permulaan ini adalah orang yang terus ingin ma'rifat, syuhud. Kenapa? Karena pada madrasatut ta'lim pada saat itu di dalamnya sudah ada tazkiyah. Kalau istilah Sidi Ahmad Zarruq,
beliau memberikan istilah takwa, istiqamah, dan fana. Takwa istiqamah ini dalam konteks sekarang, ketika sudah ada tarekat, ini disebut tahalli. Ya, tazkiyah, tahalluq. Ini diberlakukan ketika belajar. Makanya kita ingat cerita Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ketika hafalannya lemah, dia mengadu kepada gurunya Al-Imam Waqi'. Kata gurunya, jauhkan maksiat, bersihkan hatimu. Itu sudah ditanamkan tazkiyah. Nah, maka orang mencari guru ahli thariq, orang yang memang hidupnya, ya, mereka adalah seorang rabbani yang hidupnya dengan sifat-sifat mulia sudah. Namun ketika orang dunia taklim ini, dunia ilmu ini berubah, tidak ada lagi di dalamnya takwa dan istiqamah, tidak ada lagi di dalamnya at-tazkiyah wal mujahadah. Bahkan orang nuntut ilmu li ajlil jah wal mal. Ya, maka berarti hilang di madrasah ilmu itu, ya, pendidikan atau tarbiyah ruhiyah. Timbul tokoh-tokoh alim tapi, ya, li ajli dunia. Maka Imam Al-Ghazali tampil mengkritik generasi yang dilahirkan dari madrasah yang tidak ada tazkiyah dan ta'lim. Beliau menulis Ihya'u Ulumiddin, memberikan nyawa ilmu agama, yaitu mentasawufisasi fikih dan tauhid. Itu Ihya'u Ulumiddin. Maka disitulah terbentang konsep tarbiyah yang selama ini eksklusif. Pada abad pertama, kedua, ketiga nyari guru itu susah, nggak ada ciri-cirinya. Mungkin sorbannya pada, ya, laka arane, laka tarekat iki itu tidak ada. Jadi tidak diketahui. Jadi betul-betul orang yang ingin Allah akan jumpa mereka. Maka sejak dulu dikatakan ma'rifatul auliya as'ab min ma'rifatillah, katanya. Nyari wali itu susah daripada nyari Allah. Ya, karena setiap orang punya bagian untuk mengenal Allah. Ya, bagiannya kecil tapi rasanya besar gitu. Tapi kalau untuk kenal wali ya susah. Karena la ya'riful wali ilal wali. Nah, maka orang yang ketemu wali itu adalah orang yang ingin Allah. Jika tidak ingin Allah, maka tidak Allah jumpakan kepada wali. Dan itu berlaku sampai hari ini pun. Tetap sikap orang yang ingin masuk tarikat itu lebih dulu adalah membetulkan keinginannya kepada Allah. Maka dulu ketika pada zaman Torik abad pertama kedua, penuntutnya disebut sahib. Karena dia datang sudah, katakanlah, sudah mempunyai separuh semangat. Sudah ada tazkiyah, sudah ada istiqamah dan takwa. Maka sahib. Tapi ketika orang mulai mencari orang sufi itu dari nol, meskipun sudah alim tapi tidak mendapat pelajaran tazkiyah, tidak mendapat pelajaran takwa dan istiqamah, itu berubah namanya menjadi murid. Muridullah. Sudah dapat semua tapi nggak dapat Allah. Maka orang masuk tarekat adalah orang yang ingin Allah. Nah, ketika timbul istilah murid, maka tasawuf berubahnya, istilah tasawuf berubah dari torik kepada toriqoh. Nah, perubahan ini bukan tidak punya alasan secara bahasa. Nah, di dalam sorob, toriq itu wazan fa'il. Dan wazan fa'il ini sifat. Nah, wazan fa'il kalau dikasih tamar butoh menjadi fa'ilah, itu berubah sifat menjadi isim. Maka ketika toriq adalah sifat-sifat orang sufi, ya, kemudian berubah menjadi toriqoh, nama sebuah madrasah yang diajarkan sifat-sifat mulia itu. Nah, maka ketika torik bersifat puroda, individual, tapi ketika toriqoh itu sudah kolektif, berbentuk lembaga, maka baru dikenal nama-nama torikot itu. Ada torikot ini, torikot ini. Katakan kalau torik ini sebuah program, toriqoh ini adalah sebuah metode. Nah, ada orang yang mencoba untuk mengatakan dulu tidak ada torikot. Makanya
kita sering mendengar Imam Al-Ghazali itu tidak bertarikat. Ini tidak kenal kronologis atau proses sejarah tasawuf. Ya memang nggak ada istilah tarikat pada saat itu, adanya tariq. Dan Imam Al-Ghazali sudah belajar dan sudah mendapat tazkiyah, tetapi tidak syuhud. Maka di tengah ketinggian beliau mencapai puncak ilmu pengetahuan, mengalami kegelisahan, tidak mampu syuhud kepada Allah senantiasa. Ya. Maka kemudian datang kepada gurunya, kepada seorang guru bernama Syekh Yusuf An-Nasaj. Lalu sebentar aja diajarinnya. Ya, dia datang kepada Syekh Yusuf An-Nasaj, ingin diambil menjadi muridnya tuh. Apa kata Syekh Yusuf? Sapu kotoran di depan rumahku. Nah, akhirnya disapu. Setelah nyapu kotoran, kata gurunya, ya sudah, kamu sudah dapat. Cepat sekali. Karena ilmunya sudah selesai, tazkiyahnya sudah ada, tahallinya sudah ada, tahalinya sudah ada, tinggal tajalli. Rupanya yang menghijabi dia untuk tajalli adalah ana. Setelah ananya dibuang, sudah wusul. Ya, usul. Nah, kita masuk tarekat sudah 20 tahun tuh nggak usul-usul. Imam Al-Ghazali cuma nyapu kotoran doang langsung usul. Kita sudah berapa tahun nyapu kotoran beli usul-usul. Ya. Ya, karena dia tidak tahu proses bagaimana masuk ke dalam sebuah tarekat itu. Nah, Imam Al-Ghazali akhirnya menggambarkan tentang konsep yang panjang dan lebar tentang thoriq ini. Maka seorang yang sangat cerdas, yaitu Sultanul Aulia Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, merubah konsep itu menjadi dipraktikalkan, dipraktekkan. Dialah yang merubah thoriq menjadi thoriqah. Dialah yang merubah program menjadi metoda. Dialah yang merubah tasawuf dari individual menjadi kolektif. Dan dibukalah madrasah oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, pertama kali dia membeberkan tentang konsep baru ini yang ingin dipraktekkan, beliau berceramah persis beliau diangkat menjadi khalifah oleh gurunya Al-Imam Sa'id Ad-Dabbas. Wafat lalu diangkat beliau sebagai khalifahnya. Beliau duduk di majelisnya lalu berceramah, memberikan kritik dan nasihat kepada seluruh ulama. Dan ceramah ini direkam, ditulis, dan sampai sekarang diabadikan dalam kitab Al-Fathur Rabbani lil Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kalau kita baca kitab itu, kita ya agak kerepotan dalam grammar nahunya itu, karena itu ceramah bebas. Jadi kadang-kadang dia bikin domir entah kembalinya ke berapa lembar yang lalu itu. Ya, boleh jadi domir mufrad kepada domir jamak gitu terjadi, karena ya ada siyakul mantuk bukan siyakul maktub. Itu dalam kitab Fathur Rabbani. Kita membaca kitab Fathur Rabbani itu banyak istilah-istilah yang bersifat temporal, yang ada pada saat itu yang nggak berlaku dalam kitab-kitab kemudian. Ya, jadi baca kitab itu memang kudu ngaji dengan guru dengan gurunya, sehingga ya akan dengan cerdas dapat memecahkan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Di antara kitab Fathur Rabbani itu Imam Abdul Qadir Al-Jilani berteriak-teriak, "Wahai ulama, di dalam dirimu di balik dirimu ada iblis. Wahai kaum ini adalah orang sufi. Ya, kamu berkedok ketuhanan, tapi di dalamnya adalah engkau pencari kedudukan dan harta. Wahai ahli ibadah yang ada di Sauma'ah, hancurkan tempat ibadahmu, karena 30 tahun kamu ibadah dengan nafsu dan Allah tidak menerimanya.
lebih baik duduk di majelisku 2 jam jauh lebih baik daripada ibadahmu 30 tahun. Itu kritik sosial Syekh Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan di dalam kitab Al-Ghunya di bagian terakhir beliau menyebut nama tarekat sesuai dengan bentuk kesesatannya, diberi nama dengan bentuk kesesatan itu. Satu bab itu Imam Abdul Qadir mengkritik. Maka di manaqib itu ada ungkapan bahwa Imam Abdul Qadir Al-Jilani membatalkan 40 wali di zamannya. 40 pimpinan tarekat yang mudda'i, yang sanadnya tidak bersambung, hakikatan, tariqatan, atau amalian ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini istilah tariq dan tariqah. Nah, maka sekarang tariqat yang ada sekarang tidak berubah seperti yang telah dilakukan atau didirikan oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Di zaman Sidi Abdul Qadir Al-Jilani ada orang yang sekelas dengan beliau kemudian juga merespon, katakan itu metode baru lah. Kayak kalau sekarang kayak ada orang bikin metode ngaji nahu cepat gitu kan, ada kan ya, orang bikin konsep itu lalu ada lagi bikin di sana. Itu wajar karena semua inspirasi atau ilham itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hidup sejaman dengan Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani adalah Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Maka tarekat yang pertama maksudnya pada permulaan ada 2 tarekat, Al-Qadiriyah War-Rifaiyah. Dan selanjutnya setelah itu abad demi abad muncul aqtab, ya, kutub demi kutub dan hingga hari ini.